Selamat datang kembali. Pernah nggak sih merasa pikiran itu buyan atau gampang banget teralihkan pas lagi kerja? Kayaknya ini masalah kita semua ya. Nah, materi yang Anda siapkan kali ini, wah ini menarik banget. Ada riset soal kecerdasan emosional, kepemimpinan, kinerja. Semua nunjuk ke cara biar fokus kita lebih tajam dan gimana ngelola gangguan ya kan? Yang dari dalam atau luar. Jadi misi kita sekarang nih kita coba saring ya. Intisari paling penting dari semua ini, biar Anda semua bisa lebih fokus, lebih efektif lah, walau kerjaan lagi numpuk. Siap? Mari kita bedah bareng-bareng. Kayak mindfulness atau kesadaran penuh, terus ada resiliensi sama kelincahan emosional juga. Dan ini penting, ini bukan cuma teori loh. Semuanya itu didukung temuan ilmiah. Ada studi yang menunjukin gimana latihan-latihan ini, wah, secara harfiah bisa membentuk ulang otak kita, jadi pengaturan diri kita lebih bagus gitu. Wah, soal otak ini selalu menarik ya. Tapi sebelum ke sana, ada satu hal yang bikin saya agak kepikiran dari materi Anda. Katanya pikiran yang sering lantur itu cenderung bikin nggak bahagia ya. Terus disebut juga soal email, misalnya. Itu bisa jadi kayak candu gitu, narik kita dari prioritas utama. Duh, ini sih kerasa banget ya di keseharian. Sangat relevan. Dan ini nyambungnya langsung ke konsep mindfulness tadi, yang memang jadi kayak benang merah di banyak sumber ini. Intinya sih, mindfulness itu kita melatih kesadaran kita pada momen sekarang ini. Dan penting nih, tanpa menghakimi. Oke, oke. Konsep mindfulness ini kan sering banget ya kita dengar. Tapi jujur aja nih kadang mikir, di tengah kerjaan numpuk, notif bunyi terus, apa ini beneran bisa jalan gitu? Gimana sih riset lihat dampaknya di lingkungan kerja yang ya ampun sibuknya minta ampun? Itu pertanyaan bagus. Justru risetnya nunjukin dampaknya tuh signifikan. Manfaatnya luas banget ternyata. Mulai dari kinerja yang ningkat. Bahkan ini menarik, pada musisi simfoni yang mungkin udah bosan ya sama rutinitasnya, itu bisa ningkat kinerjanya. Terus, kemampuan kita buat merhatiin sesuatu jadi lebih baik, ingatan lebih kuat, kreativitas juga kedorong dan jadi lebih jeli lihat peluang. Jadi ini kayak semacam upgrade buat mental kita lah. Anda nggak cuma lebih fokus, tapi juga lebih awas, lebih tahan banting gitu. Ini juga soal ngubah cara pandang kita ke aturan atau rutinitas. Biar jadi panduan aja, bukan malah jadi belenggu gitu. Studi di materi Anda juga nunjukin mindfulness bisa ngurangin stres beracun dan bikin kita ngambil keputusan lebih tajam karena kita jadi lebih sadar, nggak reaktif otomatis. Wah, kedengarannya bagus banget ya. Lalu gimana cara praktisnya nih? Terutama pas kita lagi ngerasa nih, aduh lagi keganggu banget. Ada nggak sih teknik simple dari sumber-sumber ini yang bisa langsung kita coba? Ada tentu saja. Salah satu yang paling dasar dan efektif itu latihan fokus pada napas. Gampang kok, ada 5 langkah sederhana. Pertama, duduk yang nyaman. Kedua, coba alihkan perhatian ke sensasi napas pas masuk dan keluar. Ketiga, nah ini pasti terjadi kalau pikiran melayang, sadari aja. Terus, pelan-pelan, balikin lagi fokus ke napas. Keempat, jangan ngeritik diri sendiri atau napasnya. Terima aja apa adanya. Kelima, lepasin gangguan lain, balik lagi ke napas. Ini bisa dicoba beberapa menit aja kok. Selain itu, ada saran juga buat ambil jeda mindfulness singkat. Mungkin cuma semenit tiap jam, atau pas pindah tugas, atau habis meeting, coba transisinya mindful, sadar gitu. Nggak langsung lompat ke hal berikutnya. Biar nggak jalan pakai mode autopilot terus. Cuma semenit per jam, wah itu kayaknya double banget ya. Nah, kalau kita mulai nih, membiasakan diri melatih kesadaran ini, kayaknya ada hubungan langsung ya sama kemampuan kita buat bangkit lagi pas lagi stres atau tertekan. Sumber Anda kan bahas soal resiliensi juga. Tepat sekali. Disinilah nyambungnya ke resiliensi atau ketahanan mental. Daniel Goleman, di salah satu artikel yang Anda bagi, itu ngejelasin gimana latihan mindfulness rutin, satu studi itu pakai patokan sekitar 30 menit sehari selama 8 minggu, terbukti itu bisa melatih ulang otak. Jadi aktivitas di bagian otak depan kita, korteks prefrontal, itu bisa geser dari sisi kanan yang hubungannya sama stres ke sisi kiri yang lebih ke arah tenang dan resiliensi. Artinya apa? Artinya kita bisa pulih lebih cepat dari gangguan sehari-hari. Lebih nggak gampang goyah gitulah. Ini juga nyambung ke konsep kelincahan emosional yang disorot di materi. Maksudnya itu
kemampuan kita buat ngenalin pikiran atau emosi negatif yang muncul, tapi kita nggak langsung kejebak atau dikendaliin sama itu. Jadi kita punya semacam ruang jeda gitu, buat milih respons yang lebih pas sama nilai-nilai kita, bukan cuma bereaksi impulsif aja. Oh, jadi ini bukan berarti kita harus maksa fokus ke satu hal sampai kaku gitu ya. Ada istilah menarik di salah satu sumber, keterbukaan yang lembut. Jadi tetap perhatiin apa yang lagi dikerjain, tapi nggak kaku banget, biar masih bisa nangkap peluang atau info lain. Bener gitu? Persis. Ini udah bukan lagi sekedar skill yang bagus kalau punya. Tapi di dunia kerja sekarang, ini udah jadi kayak wajib punya. Ini cara kita ngerawat kesehatan otak, nguatin pengaturan diri, dan ngebentengin diri dari efek buruk stres kronis. Ujung-ujungnya, ya ini bantu kita lebih efektif, ngurangin kesalahan, bahkan bisa lebih kreatif. Karena kita berhasil ngeredam suara bising di dalam kepala kita dan juga gangguan dari luar. Oke, jadi kalau kita coba rangkum nih buat Anda semua, ngelola gangguan itu ternyata bukan cuma soal kemauan keras aja ya, tapi lebih ke arah melatih otot perhatian dan kesadaran kita. Lewat praktek kayak mindfulness ini. Dan kabar baiknya, ini tuh keterampilan yang bisa dilatih, bisa diasah. Dampaknya nyata sampai ke cara kerja otak kita dan performa Anda sehari-hari. Dan ini mungkin bisa jadi satu pertanyaan buat direnungkan ya, buat Anda di rumah. Materi-materi ini kan banyak ngomongin soal cara ngelola respon kita terhadap gangguan. Gimana kalau sebenarnya gangguan terbesar itu bukan email atau notifikasi itu sendiri, tapi penolakan kita dari dalam diri buat benar-benar hadir, benar-benar ada sama apapun yang lagi di depan mata kita saat ini. Gimana kalau dengan menerima momen sekarang ini, bahkan yang rasanya biasa aja atau mungkin ngebosenin, justru itu bisa secara fundamental mengubah pengalaman fokus Anda. Sesuatu untuk dipikirkan lebih lanjut mungkin ya.